Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di minggu pertama ini, mari kita ikuti kajian Kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Dr. Zahid Mubarok, SDHIMEI. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kita awali taklim rutin kita. Sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan atiratan 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Maghrib yang saya muliakan, saudara-saudara sekalian, para ustadz yang hadir di majelis ilmu ini, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setulus hati kita. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan, sholat maghrib berjamaah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cintai, Allah ridhoi, sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengingatkan bagi saya pribadi dan pada seluruh hadirin sekalian agar untuk bisa menjaga kesehatan kita secara lahir dan batin. Sehat kita secara batin itu jelas, yaitu dengan zikrullah, dengan berkumpul dengan orang-orang shalih, dengan senantiasa kita memperbanyak tilawatul Quran, termasuk sholat berjamaah. Ini menjadikan nutrisi ruhiyah kita menjadi jauh lebih baik. Namun juga tidak hanya ruhiyah kita, tapi badan kita. Badan kita juga harus sehat. Sekarang sudah mulai musim penghujan. Ya, sudah banyak mungkin di antara kita rumah yang bocor. Nah, itu ya. Jadi itu butuh kesabaran juga. Ya, butuh kesabaran untuk nambal, ya, untuk nambal. Oleh karena itu, jemaah sekalian, badan kita juga perlu gizi. Makan-makan yang bergizi gitu ya, vitamin itu penting. Bahkan menjadi wajib ketika kita ini harus sehat agar ibadah kita bisa maksimal, bisa pergi ke masjid. Jadi membeli vitamin agar kita sehat itu menjadi hal yang wajib bagi diri kita. Apapun sarana yang membuat diri kita menjadi lebih baik lagi dalam ibadah menjadi wajib bagi kita. Dahulu Islam ini selalu dikatakan begini, sudah belajar kedokteran itu adalah fardu apa? Fardu kifayah. Ya, atau belajar yang lain. Padahal semuanya adalah wajib. Ya. Kan dikatakan thalabul ilmi fardhun, ya. Jadi di sini belajar apapun menjadi wajib. Sarana yang akan kita gunakan itu menjadi wajib juga, ya. Nah, oleh karena itu, yuk kita jaga kesehatan kita karena musim penghujan. Biasanya badan kita tidak terlalu fit, ya. Maka makanlah yang bergizi. Nah, gitu ya.
yang bergizi, kemudian juga makanan-makanan yang mengandung apa namanya? Hah? Mengandung vitamin ya. Kalau karbohidrat kebanyakan apa? Ngantuk ya, protein ya, gitu ya, yang ada di buah-buahan dan lain sebagainya lagi. Kalau seusia kita jangan banyak makan apa? Karbohidrat ya. Kenapa kalau kebanyakan makan karbohidrat? Hah? Ya macam-macam lah itu karbohidrat, secukupnya lah. Pokoknya sudah usia 40 tahun ke atas ya itu sudah mulai ngerem makanannya gitu ya. Tapi kalau masih muda seperti Pak Bekis, Pak Bekis ada dong. Nah itu aman, ya makan apapun aman Pak Bekis. Ya, masih muda Pak Bekis itu. Kalau dari kejauhan masih muda, ya kan. Tapi kalau didekatin mungkin sudah beda ya. Nah ini musim penghujan sudah, khususnya kota Bogor ya, yang Bogor Raya lah. Tapi kalau kota-kota lain belum. Seperti Jakarta itu belum, ya Bandung belum. Kemarin saya 1 pekan di Bandung itu tidak hujan sama sekali. Kalau saya ditelepon dari Bogor ini hujan, hujan deras gitu ya. Selama 1 pekan saya di Bandung tidak hujan sama sekali, masih panas ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hujan kita harus mengetahui juga bahwa itu salah satu tentara Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah itu belajar fungsi dari hujan itu diantaranya apa? Untuk menenteramkan jiwa-jiwa kita. Ya. Dan juga fungsi dari hujan yang kita yakini untuk menghilangkan berbagai macam penyakit dan gangguan-gangguan jin ya yang ada di rumah-rumah kita itu. Maka semakin deras semakin bagus, karena kata-kata hujan dalam Al-Quran itu pasti membawa rizki, ya bawa rizki, ya bukan bawa bencana. Adapun nanti terjadi bencana itu mungkin ada kesalahan manusia, ya misalnya jadi ada tanah longsor, ya kalau ditelusuri mungkin pohon-pohon sudah mulai ditebangi tapi tanpa adanya reboisasi. Nah, itu ya. Kemudian juga banjir, mungkin got-got sudah banyak yang mampet, ya nggak memperhatikan pembangunan itu dampak lingkungannya terjadi. Karena dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan. Penyebabnya tangan manusia. Tangan manusia itu tidak tangan yang terlihat ini. Yang paling berbahaya adalah tanda tangan ini. Ya itu hanya beberapa detik saja, tapi efeknya bisa luar biasa. Bertahun-tahun ya. Contoh Freeport itu sudah berapa tahun itu hanya akibat tanda tangan aja. Puluhan tahun, bahkan mungkin sampai ratusan tahun, ya. Tapi kerusakannya luar biasa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, yang berikutnya adalah kita tetap peduli terhadap saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita khususnya yang ada di tanah yang pernah menjadi kiblat bagi kaum muslimin. Makanya Nabi disebut Imam al-Qiblatain, pemimpin 2 kiblat. Satu-satunya Nabi gitu ya, yang kiblatnya ada 2, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka beliau disebut Imam al-Qiblatain, 2 atau pemimpin 2 kiblat. Ya. Itu selama 17 apa? 17 bulan. Ya. 17 bulan itu berkiblat ke Baitul Maqdis. Jadi antara Mekah dan Baitul Maqdis itu ada hubungan. Ya. Hubungannya pun juga erat betul. Sama-sama melahirkan Nabi. Ya. Itu di Palestina, istri pertamanya Nabi Ibrahim namanya Sarah.
Ya, Sarah itu tinggalnya di Palestina, sedangkan Nabi Ibrahim itu kelahiran Babilonia atau sekarang namanya Irak. Ya, jadi hijrah ke Palestina, kemudian lama menanti tidak punya keturunan, sehingga Sarah gelisah melihat sang suami kok murung terus gitu ya. Kenapa kok murung itu? Tapi Sarah tahu, yaitu menunggu adanya momongan atau anak. Ya, karena Sarah itu merasa kasihan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Sarah mengatakan, wahai suamiku silakan nikah lagi. Gitu. Ya, silakan apa? Nikah lagi. Itu bapak-bapak sekalian, diminta oleh istrinya kayak itu gimana? Wah, langsung sujud syukur, terima kasih mana? Gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim beda. Nabi Ibrahim memang ingin punya keturunan dan diperintahkan kepada Sarah, akhirnya menikahlah dengan Hajar sampai akhirnya Hajar hamil dan mempunyai anak namanya Ismail. Ya. Jadi Nabi Ismail pun juga berasal dari Palestina. Ya. Lahirnya di sana, kemudian karena timbul cemburu. Nah, timbul cemburu, akhirnya diajaklah berhijrah juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan tanah Palestina menuju tanah yang gersang dan tandus, tidak ada satupun orang dan tidak ada satupun pohon saat itu. Ya. Nah, di situ akhirnya Nabi Ismail tumbuh besar bersama sang bunda yaitu Hajar, sampai kisah yang terjadi kehabisan bekal makanan dan lain sebagainya, sampai juga tidak bisa makan, tidak bisa minum. Sang bayi saat itu kehausan, sampai asinya pun juga tidak keluar. Terjadilah peristiwa yang Allah abadikan dalam Al-Quran, lari-lari bukit Sofa dan Marwah, yaitu mencari air. Jadi akhirnya nanti dari Nabi Ismail ini tidak ada nabi, ya, adik-adiknya Nabi Ismail atau anaknya Nabi Ismail bukan nabi, sampai nanti keturunan terakhir Nabi Ismail melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Nabi Ibrahim pulang lagi berjumpa dengan Sarah, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan keturunan dari pihak Sarah. Lahirlah Nabi siapa? Ishak, ya. Kemudian Nabi Yakub terus, ya. Nabi Yusuf terus, itu nabi-nabi seterusnya. Itu banyak sekali nabi-nabi yang dilahirkan oleh ibunda Sarah. Ya. Jadi di Palestina itu banyak sekali lahir para nabi, maka tanah Palestina disebut dengan tanahnya para nabi. Jadi ada ikatan, ya. Sama-sama Nabi Ibrahim itu anak-anaknya semuanya nabi semua, keturunannya. Dari pihak Sarah nabi semuanya, ya. Dari pihak Hajar juga ditutup oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Maka tanah Palestina sampai hari kiamat tidak mungkin hilang karena Allah abadikan dalam Al-Quran, ya. Yang bahkan Allah sebutkan barokna haulahu linuriyahu min ayatina, khususnya adalah Masjidil Aqsa. Tidak mungkin hilang itu, tapi tetap harus dirawat, tetap harus diperjuangkan, ya. Nah, ini bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap akan ada yang memperjuangkan sampai kapanpun itu. Nah, maka oleh karena itu kita paling minimal adalah membantu dengan doa, itu yang paling minimal, ya. Kalau Allah berikan kepada kita sebagian rezeki, maka ayo salurkan kepada lembaga-lembaga yang resmi, ya, yang bisa mengakses langsung ke mana? Ke Palestina, ya. Jadi jangan sampai salah di dalam kita mendonasikan sebagian rezeki kita, ya. Dan banyak sekali sekarang Israel itu yang terakhir 4.000 tentara mati, ya, mati sia-sia, sudah langsung masuk ke mana? Ke neraka, kan? Langsung masuk neraka. 4.000 itu mati. Gimana? Kayaknya beritanya kayak segitu. Langsung gitu, ya.
Jadi terakhir itu ya mau masuk ke mana? Gaza nggak bisa. Mereka bahkan ada yang di syuting itu sudah sakarat itu. Kami itu nggak percaya kalau kami melawan tentara yang ada di Gaza atau Hamas. Karena kami ini melawan sesuatu yang tidak bisa dimatikan. Itu pengakuan mereka. Ya. Jadi mereka mengatakan kami melawan hologram. Tapi hologram itu bisa membunuh kami. Ini luar biasa ya. Jadi pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat diturunkan. Terkadang berupa gurun, terkadang berupa angin, terkadang berupa air, ya. Itu pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para syuhada yang sudah wafat gitu ya, itu betul-betul langsung mendapatkan jazanya, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk anak-anak. Kita nggak kebayang udah 1 bulan ya, nggak bisa minum, nggak ada air, aliran listrik ya, suplai makanan nggak ada. Kebayang ya, kita misalnya di masjid ini saja mati listrik aja itu sudah bingung, padahal hanya beberapa menit mungkin. Iya, berapa menit aja Pak Haji gitu ya. Berapa jam sudah kebingungan, listrik mati, air mati, coba gitu. Ya, kita ini, ya mereka gelap gulita di malam hari. Itu kan sebagian Gaza sudah rata kan dengan tanah. Terakhir itu dikasih bom sebesar 6 ton. Ya, 6 ton itu. Masya Allah. Nah ini sekali lagi juga kita harus mendukung rakyat Palestina. Hari ini sebagian saudara kita ya yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia itu ada aksi besar di Monas ya. Itu banyak sekali, mungkin ada yang datang ya. Nah, itu sebagai bentuk perjuangan ya, sebagai bentuk kita membantu saudara kita di Palestina. Walaupun tidak datang pun, maka mari kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina itu diberikan ketabahan dan kekuatan ya, serta bisa mempertahankan Baitul Maqdis ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan yakin pasukan yang membela Baitul Maqdis pasti akan dimenangkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sebagai renungan kita, perjalanan kita baik di negeri kita sendiri ini, di Indonesia sudah mulai musim hujan ya. Kita kan hanya dihujani dengan air. Orang Palestina dihujani dengan apa? Bom tuh, dengan peluru yang gak henti-henti ya, berseliweran di atas kepala mereka. Nah, kita baru kehujanan aja gak ke masjid gitu ya. Nah, itu baru hujan nih. Hujan pun juga nggak kenceng gitu ya, kecuali besar ya nggak apa-apa ya. Harusnya masjid ini penuh gitu ya, karena hujannya kan nggak besar. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, kita lanjutkan kembali masih bab tentang babul muraqabah, yaitu bab yang membahas bagaimana kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Jibril alaihissalam yang mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terakhir kita membahas tentang Hajjul Bait ya, yaitu haji kemana? Baitullah. Di mana Baitullah itu? Ya Ka'bah ya. Jadi kalau haji tidak ada kaitannya dengan Madinah. Semua manasik haji atau ritual haji itu adanya di mana? Di Mekah ya. Jadi tidak bisa tergantikan itu Mekah itu sampai kapanpun, ya. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, kita sampai faqala Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma akhbarahu bidzalika qala lahu sadaqta. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, tentang Islam ya, tentang Islam, dijawab sampai terakhir ya, tentang rukun Islam itu adalah berhaji ke Baitullah Asy-Syarifah
jika mampu dalam melakukan perjalanan, ya pulangnya dan perginya. Qala lahu, kemudian Jibril itu menjawab, sodaqta. Ini menarik, kenapa menggunakan kata-kata sodaqta, bukan menggunakan kata-kata yang lain seperti fahimta, ya. Pilihan kata yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam menarik betul, ya. Kata-kata sodaqta itu benarnya adalah 100%, ya. Kalau fahimta gitu ya, maka itu masih ya menyimpan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tapi kalau kata-kata sodaqta berarti sudah betul sekali, ya, 100% lah, gitu ya, 100% kalau dipresentasikan. Kemudian Umar fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian Umar itu heran, kok itu ada orang yang bertanya tapi membenarkan. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk berikutnya adalah akhbirni 'anil iman. Maka kabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku tentang iman itu. Kita lihat apa yang disebut iman. Al-imanu mahalluhu al-qalb, wal islamu mahalluhu al-jawarih. Wa lihada naqul al-islamu amalun dhahiriyyun wal imanu amrun batiniyyun wa huwa fil qalbi. Yang disebut dengan iman itu adanya di dalam hati. Nah, di dalam apa? Di dalam hati. Maka tidak bisa kita menilai seseorang itu langsung hanya sebagian dari perasaan kita, tidak bisa, ya, karena keimanan itu ada di dalam hati. Wal Islamu mahallu al-jawarih, sedangkan Islam itu terletak pada anggota badan kita. Kalau orang dikatakan beriman, oke, di dalam hati lah, yakin di dalam hatinya. Tapi ketika dia sudah mengatakan aku seorang yang Muslim, maka itu amalan-amalan yang nampak, amalan-amalan badan, ya. Rukun Islam itu amalan-amalan apa? Badan. Contohnya sholat dilihat oleh yang lainnya, disaksikan oleh yang lainnya, ya. Apalagi zakat itu juga dilihat oleh orang lain. Bahkan kalau zakat ada aturan-aturannya, sudah ada ya, dilihat. Haji juga demikian, puasa juga demikian. Itulah yang disebut Islam. Kalau ada orang yang mengaku Islam tapi tidak melakukan amalan-amalan yang nampak, maka itu bukan Islam. Itulah yang disebut dengan Islam KTP. Tidak terlihat, tak pernah lihat ke masjid, padahal dia ada di rumah. Tidak pernah dia bayar, terlihat bayar zakat, ya. Atau tidak lihat kita ini walaupun bertetangga, dia seorang yang mengaku Muslim tapi tidak puasa. Nah, jadi adalah al-Islamu mahallu al-jawarih, bahwa Islam itu tempatnya ada pada perilaku orang tersebut, yaitu amalan-amalan yang nampak. Walihada naqul al-Islamu amalun dhahiriyyun. Oleh karena itu Islam itu amalan-amalan yang nampak, bisa terlihat. Wal imanu amrun batiniyyun. Sedangkan iman itu urusan apa? Batin, ya. Wa huwa fil qalbi, dan urusan-urusan hati. Maka keimanan itu tidak bisa dipaksakan, ya, karena amalan-amalan hati. Kita juga tidak tahu. Fal imanu huwa i'tiqadul insani li syai'i i'tiqadan jaziman bihi la yatatarraqu ilaihi syakku wal ihtimal, bal yu'minu bi kama yu'minu bi syamsi fi rabi'atin nahar la yumtara fihi
maka keimanan itu adalah i'tiqadnya manusia, ya, yang betul-betul jaziman, gitu ya, keyakinan yang jelas, tidak ada keraguan, tidak ada di hati kita itu ihtimal itu dengan sangkaan-sangkaan, ya. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang jelas, sebagaimana jelasnya matahari ketika bersinar di siang hari di terik panas matahari. Jadi jelas itu matahari. Oh, yang buat panas ini adalah matahari. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan di sini adalah yang iman itu antuk mina billahi, yaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti penjabarannya kita akan jabarkan panjang. Wa malaikatihi, dan juga para malaikat Allah. Wa kutubihi, dan juga kitab-kitab. Kitab itu ada berapa yang wajib kita imani? Kitab apa yang pertama? Taurat, terus Zabur, terus Injil, terus Al-Quran, terus ada suhuf namanya, ya, suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran milik Nabi Ibrahim, ya, suhuf Ibrahim dan juga Nabi Musa. Kalau Taurat diturunkan kepada siapa? Taurat, nah, kepada siapa Nabi? Taurat kepada siapa? Ayo, apal tidak? Taurat, Zabur, Daud, ya, Injil, Isa, ya, Isa ibnu Maryam, nah, gitu ya. Kemudian Al-Quran pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Nabi Isa, ya, itu juga keturunannya dari mana tadi? Dari Sarah tadi, ya, dari Sarah, Nabi Isa alaihissalam, ya. Jadi Nabi Isa punya ibu namanya siapa? Maryam. Nah, itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada Jibril untuk ditiup itu, ya, apa? Yang ditiup apanya? Rahimnya, ya, rahimnya Maryam ditiup oleh Jibril alaihissalam, maka lahirlah Maryam, melahirkan seorang bayi, ya, namanya Isa ibnu Maryam. Kenapa disebut Isa ibnu Maryam? Allah hendak menunjukkan kepada yang mengatakan bahwa Isa anak Tuhan, ya. Tapi Allah akhirnya bantah di dalam kitab mereka, termasuk di dalam kitab Injilnya itu dibantah bahwa Isa itu bukan anak Tuhan, tapi siapa anaknya? Maka kalau disebutkan Isa, pasti belakangnya menyebutkan ibunya Isa ibnu Maryam, bahwa Isa itu putra dari Maryam, bukan putranya Tuhan, gitu, ya. Nah, ini sudah sangat jelas sekali. Wa rusulihi, dan juga rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga hari akhir. Hari akhir itu namanya juga hari sudah paling akhir, tidak ada hari lagi setelah hari akhir itu, tapi sudah berubah menjadi dunia yang lain, ya, setelah hari akhir itu. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang ingin saya sampaikan diantaranya adalah kita mengimani adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Yang kita senangi, ada yang tidak kita senangi, ya. Termasuk hujan itu, ya, hujan itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dunia ini jamaah sekalian yang tidak seizin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala.
termasuk kita kesandung itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disebut dengan qadarullah. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir yang baik, maka kita harus bersyukur. Kalau Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan takdir yang tidak baik, maka kita harus bersabar. Dua hal ini yang akan menghibur diri kita sampai kapanpun di dunia ini harus ada pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, yaitu sabar dan syukur. Syukur dan sabar, ya. Jadi jangan lupa takdir Allah itu ada yang kita senangi. Kalau disenangi ya sudah kita senang. Tapi ada yang tidak disenangi, yang disebut dengan takdir syarrun, ya, takdir yang tidak kita senangi. Hadis sittatu arkan ya arkanul iman. Inilah yang disebut dengan 6 rukun iman, ya, yang kita sudah mengetahui sejak kecil, ya kan, rukun iman. Nah, yang pertama antu'mina billah, ay tu'mina bi anna Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun hayyun alimun qadirun wa anna subhanahu wa ta'ala rabbun alamin la rabba siwahu wa anna lahu mulkal mutlaq wa lahu hamdul mutlaq wa ilayhi yarja'ul amru kullu. Jadi yang disebut dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengimani adanya Allah. Allah itu wujud. Ya, apa buktinya Allah itu ada? Yaitu ada karyanya. Apa karya Allah? Ya kita saja. Ya, siapa yang menumbuhkan janin di dalam rahim ibu kita? Siapa kira-kira? Apakah makanan? Ada juga peran makanan. Tapi siapa yang menggerakkannya kan? Pasti ada yang menggerakkannya, pasti ada yang menumbuhkannya, ya, yaitu Allah yang maha maujud, gitu ya, Allah yang ada. Hayyun, Allah itu maha hidup. Tidak mungkin Allah itu tidak hidup. Sesuatu yang hidup pasti ada yang menghidupkannya. Tapi Allah itu mempunyai sifat hayyun yang maha hidup. Ya, sejak kapan hidupnya? Ya, sejak kapan hidupnya Allah? Kalau pertanyaan itu gimana jawabannya? Ya hayyun, Allah maha hidup, tidak perlu ditanyakan. Ya, Allah itu sudah ada sebelum adanya ada gitu. Ya, sebelum adanya ada itu sudah ada Allah gitu. Ya, bingung nggak? Nanti bingung. Sudah ya, bingung ya. Alimun, Allah maha mengetahui, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui yang tidak terlihat aja Allah tahu gitu. Digambarkan sebuah hadis, saking tahunya Allah itu jika ada di malam hari gelap gulita, kemudian di gelap gulita itu ada batu yang hitam, kemudian di batu yang hitam itu ada semut hitam, ya, berjalan di malam hari yang gelap gulita dengan batu yang sangat hitam itu, kemudian bergerak semut yang warna hitam legam itu, Allah maha tahu. Apalagi kita ada lampu, ya, Allah lebih mengetahui. Apalagi kita lebih gede daripada apa? Semut. Maka apalagi yang kita khawatirkan, saudara-saudara sekalian, jamaah sekalian. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kita hanya mau minta kepada Allah SWT. Dan meminta itu kan nggak bayar. Semakin banyak kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, semakin senang. Karena Allah mempunyai sifat alimun, maha mengetahui. Ya. Sejak kapan ini ada Yahudi yang busuk ini di zaman Nabi siapa? Ini kan turunan Nabi semua. Yahudi sejak zaman siapa itu mulai musuh-musuh ini jauh sih. Ya, jadi Allah sudah sebutkan, Pak Haji dan juga jamaah sekalian, bahwa sesungguhnya disebut dengan Bani Israil. Itu Allah tidak mengatakan
Hi Bani Israel, kan banyak ayat Al-Quran. Ya Bani Israel kuruni matallahi alaikum, dan seterusnya. Wahai Bani Israel, ingat nikmat yang telah Allah berikan kepada engkau. Apapun itu Bani Israel. Kenapa Bani Israel diistimewakan? Karena nenek moyangnya adalah para nabi. Allah tidak mengatakan Bani Israel, jangan banyak engkau melakukan kemaksiatan, jangan banyak engkau melakukan dosa, karena nenek moyang engkau adalah orang-orang soleh semuanya. Maka disebut oleh Allah Bani Israel. Termasuk Israel itu nabi juga, ya. Tapi akhirnya Bani Israel ini banyak melakukan keingkaran. Itu mulai disebutkan dalam ayat atau surat Al-Baqarah ayat 67. Itu mulai dari ayat pertama sampai ayat 66 itu tidak disebutkan sama sekali. Itu hanya karakter-karakter orang beriman. Kemudian apa? Orang apa? Orang munafik. Ya, orang apa? Orang munafik. Baru ayat 67 mulai itu menyebutkan, ya, kata-kata baqaratun, yaitu nama dari ayat tersebut atau surat tersebut. Kan ayat-ayat Al-Quran itu jamaah sekalian itu selalu disebutkan namanya, tidak jauh. Misalnya surat Yasin, ya Yasin itu sendiri, ya. Surat apa? Yang lain Al-Qadr, ya. Suratnya gimana ayatnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Enggak pernah jauh, ya. Kemudian surat apa? Ar-Rahman, misalnya Ar-Rahman, Al-Waqiah ayatnya langsung. Tapi Al-Baqarah enggak. Itu berkisah dulu, ya, dari ayat 1 sampai 5 berkisah tentang orang-orang mukmin, ya. Setelah itu baru berkisah tentang orang-orang munafik. Jauh setelah ayat itu baru disebutkan nama surat itu sendiri, yaitu Baqarah atau Baqarah, gitu ya. Jadi sejak Nabi siapa budaya yang khusus? Sejak Nabi Musa apa di zamannya atau namanya Nabi Yakub itu mulai memang ada sudah jahat ini. Jadi manusia sudah mulai, ya, dan Israel itu mulai menyimpang, itu hampir semua nabi ada. Tapi yang dalam Al-Quran yang saya sampaikan tadi, yaitu sejak Nabi Musa alaihissalam. Nanti lihat pada ayat surat Al-Baqarah ayat 67, ya, ketika Allah perintahkan untuk menyembelih sapi. Ya, menyembelih apa? Sapi. Padahal menyembelih sapi itu kan gampang, tinggal menyembelih aja. Sebelum itu sebenarnya mereka itu sudah diperlihatkan banyak kejadian demi kejadian di Bani Israel. Mereka ingin meminta pada Nabi Musa melihat Tuhan, dikasih, ya. Akhirnya 70 atau 12 suku. Jadi ketika dari Mesir ingin ke Palestina itu kan menyeberangi apa? Lautan itu. Ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun. Berapa yang mengejar Fir'aun itu dengan bala tentaranya? Dikatakan 1,2 juta pasukan Fir'aun mengejar Musa dan juga 12 dari sukunya. Maka ketika laut terbelah, itu terbelah menjadi 12 ini. 12 apa? Jalan, ya, yang setiap suku itu sudah masuk langsung, ya, nggak becek sama sekali nggak becek. Jalan tuh mereka melihat itu, ya, dengan mata kepala sendiri, gitu. Yaitu kemukjizatan Nabi Musa. Tapi sebelumnya sudah banyak, gitu ya, sudah banyak kejadian demi kejadian bersama Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ketika mereka mau melihat Tuhan, dikasih, ya sudah, kamu ikut, bolehlah, gitu ya, melihat Tuhan. Baru ada suaranya, saya Musa, kami itu ingin melihat langsung.
Tuhan wujudnya seperti apa? Ketika mereka berkata seperti itu, mereka langsung dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dimatikan. Jadi satu demi satu tuh melihat ya si A matinya seperti apa, si B matinya seperti apa, terus itu. Ada yang matinya tenang, ada yang matinya jumlahkan gitu. Setelah itu dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian saling bertanya, saling bercakap-cakap, kamu kan sudah mati kok hidup lagi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa permintaan dari Bani Israil dikasih. Ya, mau makan yang enak langsung dikasih, gak susah payah. Pas ada kejadian ya meninggalnya Bani Israil, salah satu anggota Bani Israil yang meninggal, kemudian mereka menghadap kepada Nabi Musa. Harapannya itu cepat langsung dikasih gitu deh, seperti yang dulu-dulu. Tapi ini harus melalui perantara menyembelih sapi. Ya, padahal kalau perintahkan hanya menyembelih apa? Sapi. Padahal dari sapi itu, ya, itu diambil sebagian badannya untuk dipukulkan kepada yang mati. Kemudian dia bisa bangun lagi, kemudian ngomong siapa yang membunuh dan lain sebagainya. Tapi mulai itu, ya, mereka bertingkah. Coba Musa yang jelas sapinya itu seperti apa? Ya, tanya lagi, sudah jelas sapinya warnanya apa? Kemudian sapinya itu digunakan bajak apa tidak dan lain sebagainya. Hampir saja mereka nggak bisa lakukan. Jadi Bani Israil itu sudah terlalu mudah, terlalu enak itu. Selalu dikasih oleh Allah SWT karena Allah Subhanahu wa taala ya melihat tingkah laku nenek moyang mereka, yaitu orang-orang yang solid semuanya. Maka dari kisah para nabi ini jangan khawatir. Kalau diri kita solid, insya Allah itu masuk surganya nenek moyang kita juga dipanggil. Ya, begitu juga di bawah-bawahnya itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau kita solid, kemudian kita meninggal, anak-anak kita pasti itu ya akan dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih kisahnya juga Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Kenapa Nabi Khidir perintahkan kepada Nabi Musa untuk menjadikan rumah yang mau roboh itu dibenarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ya rahasianya di dalamnya itu ada anak yatim, dan di dalamnya banyak harta peninggalan dari orang tuanya ini. Yang kedua orang tuanya ini adalah solih semua. Wa kana abuhuma solihan. Ini Al-Quran mengatakan. Jadi mari kita harus jadi orang solih gitu ya. Karena orang solih itu banyak sekali efeknya, baik efek untuk dirinya atau keluarga ke atas atau keluarga ke bawah. Kondisi Bani Israil seperti itu. Ya maka disebut namanya Bani Israil yang menyebutkan nenek moyang mereka solih semua. Maka keturunan-keturunannya dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu dulu. Karena saat ini sudah banyak menyimpang, maka saat ini menjadi manusia paling hina di dunia ini. Ya, yaitu sekarang namanya Yahudi. Ya, Yahudi itu ya dari Bani Israil. Mulai penyimpangan paling banyak di Nabi Musa alaihissalam. Setelah mereka mau masuk Baitul Maqdis saja enggak mau, padahal mereka sudah melihat kematian. Kemudian mereka hidupkan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, mereka bisa menyeberangi laut. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri Fir'aun dengan 1,1 juta tentaranya mati semua, dan mereka melihat dengan real mata kepala sendiri. Ya, tapi mereka tidak menjadikan itu menjadi ibroh. Ya, ketika Nabi Musa minta, wahai Bani Israil, masuk kalian ke Baitul Maqdis, mereka mau nggak kira-kira? Mengatakan begini kepada Nabi Musa, kok kamu malah nyuruh kami sih gitu ya? Kan tahu sendiri itu Palestina masih belum beres gitu, masih banyak penyakitnya, masih banyak yang ganggu. Udah kamu berdua aja dengan Tuhan kamu udah biasa berjuang berdua. Ini kata Bani Israil, kami akan duduk di sini aja. Ya, nahnu qaidun, kami akan duduk aja di sini. Kamu berdua aja. Sudah kami percaya pasti kamu akan bisa. Gitu karena Bani Israil brengseknya.
Setelah betul itu Nabi Musa alaihissalam masuk ke Palestina, kemudian Palestina diberesin, bilang itu kepada mereka semua, ya sudah beres, sudah kita masuk, gitu ya. Mereka mau nggak? Mereka karena merasa paling mudah dan gampang, wah sudah kita masuknya santai aja. Ya, mau masuk dari pintu gerbang Palestina, tapi mereka menghina Tuhannya Nabi Musa, yaitu dengan cara apa? Berbalik. Ya, harusnya masuk pintu itu kan kepala, dada, ya itu duluan, ini malah mundur, jadi pantatnya dulu. Ya, sudah berdiri kemudian bungkuk. Nah, ini penghinaan. Ya, masuk ke dalam Baitul Maqdis Palestina. Nah, semenjak saat itulah mulai diusir mereka semuanya. Ya, sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ini adalah manusia yang akan terusir dimanapun karena menolak dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada mereka dihukum selama 40 tahun itu nggak boleh kemana-mana. Ya dihukum itu namanya diatih namanya. 40 tahun tidak kemana-mana, tapi masih dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak diusir itulah mereka nomaden, tinggalnya kemana-mana itu, ya sampai nggak punya nabi, sampai mereka banyak melakukan kemaksiatan sehingga Bani Israel tidak punya sejengkal tanah pun di dunia ini karena kesombongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini yang Yahudi sekarang itu ya mengatakan minta kepada Inggris waktu itu. Ya kami ini nenek moyang kami di mana? Di Palestina itu nenek moyang kami punya ini apa namanya? Silsilahnya. Nah itu nanti dibuktikan kenapa ada namanya cerita Israiliyat. Kenapa Al-Quran itu kalau kita baca seakan-akan kisahnya itu lompat-lompat. Ya, ini dalam tafsirnya dikatakan kenapa kisah itu lompat-lompat bagi kita, tapi bagi bangsa Arab enggak. Karena Bani Israel yang hidup di Mekah, ya, yang hidup di mana? Madinah, Yahudi, itu senantiasa cerita membanggakan nenek moyang mereka. Gitu ya. Maka ada kisah namanya Israiliyat. Ya, dan ini kisah-kisah ini banyak yang sahih, banyak yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Imam Muslim bahkan muttafaqun alaih. Karena apa? Ayat-ayat Al-Qur'an ini ya sesuai orang-orang Yahudi selalu bercerita tentang kehebatan nenek moyangnya. Maka Al-Qur'an turun membenarkan itu. Ya. Nah, jadi Yahudi itu sudah mulai banyak yang ingkar, terutama di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dulu namanya Bani Israel, kemudian diusir oleh Allah SWT. Pokoknya kalian menjadi manusia paling hina. Udah mulai dikutuk jadi babi, mereka dikutuk menjadi monyet, ya. Kemudian mereka tidak boleh menggunakan fasilitas di dunia ini karena misalnya menggunakan airnya diubah oleh Allah SWT menjadi apa? Darah. Yang menjadi darah tidak bisa gunakan sama sekali, saking mereka hinanya di dunia ini. Sampai detik ini mereka hina. Tapi sampai detik ini mereka masih mengaku-ngakukan nenek moyang mereka. Mereka masih mengakui bahwa di bawah Masjidil Aqsa ada peninggalan nenek moyang mereka yang disebut dengan Haikal Sulaiman. Ya, maka sampai detik ini masih mau diakui terus. Ya, itu mereka padahal kita udah diusir, tidak punya sejengkal tanah. Ke Eropa nggak diterima oleh orang Eropa. Oh kemana? Apalagi di Indonesia nggak ada, gitu ya. Nah satu-satunya Inggris tahu itu, ya di mana? Di Palestina. Dulu menang ya perang antara Arab dan mana? Israel ya pada tahun berapa? 1948 ya kan, kalah perang 3 hari, mulai itu diduduki. Mulai saat itu ya bendera Palestina sudah tidak ada sampai detik ini. Ya tidak ada. Tapi kalau bendera yang ada di Arab itu masih diakui Palestina. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Tapi yang jelas bangsa Israel mulai banyak menyimpang itu pada zaman Nabi Musa. Maka Nabi Musa paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, itu hampir 150 kali disebutkan bersama Bani Israel. Ya, demikian saya kira ya Pak Haji
Kita akan lanjutkan insyaallah yang akan datang masih antuk mina billahi, yaitu kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada nabikum juma'in subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.